Haleluya, saudara-saudari semua, damai sejahtera. Pagi ini yang khotbah adalah Pastor Joshua. Pagi ini kita ambil pasal 15-16. Kemarin pasal 15. Jadi hari ini kita membahas pasal 16. Kemarin belum selesai dibahas. Penginjilan kita masih ada yang perbaruan. Dari pasal 16 awal permulaan, jadi pasal 16 ayat kelima, yaitu ya bagian kelima, mulai dari bagian 5. Pasal 15 itu yang pasal 16 yang bagian ke ayat ke-6 itu ya bagian ke-15 ya, termasuk dari bagian pasal 15. Penginjilan akan pembaruan itu tidaklah mudah. Untuk menerjemah bagian ini juga sangat sulit. Kemarin kita melihat ada 3 kesulitan. Kira kesulitannya bagi Yerusalem. Gereja Yerusalem itu menerima bangsa Yahudi dan bangsa Yunani, bagaimana menerima Tuhan Yesus, menerima gereja bangsa Yunani, menerima bangsa Yunani, rasul Yunani, dan juga menerima pelayanan dari bangsa Yunani adalah sangat sulit. Ini ada 4 tingkat kesulitan. Jadi pasal 15 itu membahas tentang bagaimana bangsa Yunani, bagaimana mereka disunat. Permasalahan ini, mereka tidak bisa menerima orang tidak disunat. Jadi rapat di Yerusalem, jadi bangsa Yunani tidak usah disunat. Tapi ada 3 yang hukum ya, atau berhara dan juga darah. Jadi kemarin kita bahas sampai sini. Bukannya sini sampai Rasul Paulus meminta maaf. Jadi dalam kehidupan mesti ada pengharang ya. Orang Yahudi tidak boleh melakukan apa yang orang Yahudi tidak bisa melakukan. Jadi bangsa Yunani juga tidak boleh membentrok sama orang Yunani. Jadi maka ini terhadap kita tuh ada sangat berguna. Jadi kedua kesulitannya. Jadi firman Tuhan membahas tentang kesulitannya itu yaitu sekelompok orang yang bersekutuan. Pasal 13 sama 14, Barnabas sama Paulus itu pergi ke gereja. Dan situ ada satu permasalahan. Barnabas ingin membawa Markus pergi. Paulus tuh merasa tidak boleh.
Karena Markus pernah lemah, pernah jatuh. Di saat kita membutuhkan di dalam perjalanan menghadapi situasi yang sulit, Markus mundur. Jadi maksudnya tidak usah membawa Markus karena takut menjadi satu pengharang. Maka berdua tuh terlihat menjadi suatu pertengkaran ya. Karena akhirnya mereka berpisah. Jadi berdua perjalanan itu mereka berhenti. Mereka berdua dulu sehati sejalan memberitakan firman Tuhan sampai di Filia sama Karata. Semua berdua dan sampai di dan di sini mereka tuh memberitakan Injil. Tapi sampai di sini mereka mesti berpisah. Jadi ada perselisihan karena tidak sepaham. Yang satu berkata boleh membawa Markus, yang satu berkata tidak boleh. Maka mereka tuh berpisah. Jadi kita melihat Pak Barnabas membawa Markus ke, dan di sini ada satu kampungnya ya, dia kembali ke kampungnya. Dan itu Tuhan Paulus membawa Silas, dan Silas adalah satu nabi. Jadi membawa satu sampai si Filia Galatia, satu gereja. Jadi ada ada petanya ya. Petanya sangat kecil, jadi di Antioquia di sini. Ini ada Pamfilia. Jadi Pamfilia di sini. Barnabas membawa Markus sampai di sini. Paulus membawa Silas untuk sampai di Galatia, sampai di Misia. Dan mereka tuh berpisah. Di sini Syria, ini Israel. Di Yerusalem di sini. Jadi mereka tuh sekelompok orang tuh jadi berpisah menjadi dua jalan. Karena di sini dalam kesulitan ini mereka tuh ada hati ya untuk mengikut pergi menjenguk gereja ini, untuk membangkitkan gereja ini. Dan memberitakan ini sampai di sini Yerusalem sini ada satu kabar yang baik. Jadi Yerusalem juga mengambil putusan kalau bangsa Yunani itu tidak usah disunat. Tapi kedua orang ini tidak boleh lagi berjalan seiring karena satu hal yang sangat sulit. Jadi kesulitan ini perselisihan ini, apakah Paulus yang benar atau Barnabas yang benar? Dua-duanya benar, dua-duanya juga salah. Tuhan yang paling benar. Kenapa? Barnabas sampai di sini dan tidak dicatat lagi tentang Barnabas, dan sepertinya kembali ke kampung halamannya.
Jadi tidak catat lagi tentang dia. Dan Markus kemudian masih dicatat. Jadi waktu di akhir tuanya itu ada memberitakan firman bangkit untuk melayani. Dan saya berkata Barnabas benar, karena dia terhadap Markus sangat penuh cinta kasih dan membentuk Markus. Jadi mengkorbankan pelayanan dengan Paulus dan membangkitkan anak muda ini. Dan anak muda ini banyak berkarya. Jadi ada yang berkata tuh Barnabas benar, Paulus salah. Dan di akhir tua Paulus berkata Markus yang baik. Dia salah melihat dan juga menyatakan kebenaran Markus. Kalau Paulus benar, Barnabas salah. Karena situ Barnabas tidak pernah ditulis lagi dan tugasnya sudah selesai. Dan tidak berjalan bersama Paulus. Tapi Tuhan banyak memakai Paulus. Jadi di saat ini Paulus mengambil keputusan walaupun banyak yang tidak baik, tapi Tuhan bersama dengannya. Dan terus juga dicatat. Dari ayat 16 seterusnya membicarakan Paulus dan Paulus banyak menulis banyak surat. Jadi terang bagi orang Yunani, tetapi Barnabas di tempat ini. Jadi dia kehilangan satu tempat. Dia bisa dengan Paulus bersama. Walaupun dengan satu pelayanan itu dengan Paulus ada satu diskon ya, karena kehilangan Barnabas karena yang sama-sama berperang yang membawa Paulus berkarya berjalan bersama tidak bangkit. Paulus bangkit, Barnabas baru menerima. Di Yerusalem sudah menerima Paulus, bentuknya menjadi satu rasul. Dan membawanya sampai ke gereja Antioquia dan memberikan tempat untuk berkhotbah. Dan selalu itu melindungi Paulus, tapi sangat disayangkan sampai di saat ini dia tidak bisa bersama dengan Paulus karena Markus. Jadi permasalahan ini di dalam sejarah kita menilai, bagaimana kita menilai. Saya merasa Tuhan benar. Mereka berdua ada kelemahannya. Kedua nama ini ada ketidakbaikannya. Kenapa? Karena Markus mereka berpisah. Tidak ada penyelesaiannya. Kenapa tidak ada kesepakatan? Sampai berpisah. Berdua tuh ada perselisihan sampai berpisah. Di Alkitab menyatat begini, saya merasa mereka tuh ribut sampai sudah. Jadi kita berpisah saja. Jadi tidak boleh begini. Dua ada masalah. Dua benar, dua juga salah. Mereka tuh ada punya pemikiran mereka sendiri, tapi Tuhan yang paling benar. Tuhan bagaimana benar? Jadi kelemahan orang Tuhan juga bisa memakai. Kelemahan kita tuh menghalangi kerjanya Roh Kudus. Amin. Karena Roh Kudus Yesus yang bekerja. Jadi tahu kelemahan kita.
Tuhan juga menerima kelemahan kita. Jadi kalau kita bisa berubah lebih baik. Jadi penginjilan ini akan terus berjalan di depan melalui Yerusalem sampai gereja Yunani. Jadi kita sudah berkata banyak kesulitan melalui gereja Yunani dari Antioquia tempat ini masuk dalam perjalanan yang kedua kali. Jalan kedua kali ini di mana? Sama di Australia. Di sini ada Asia, di Australia, di sini. Di tempat sini ada Turki. Firman Tuhan sampai di tempat ini, di Kirikia, Galatia, Fria sampai Misia. Di tempat ini sudah diberitakan. Jadi keinginan hati Tuhan sampai memberitakan firman sampai sini, tapi menghadapi banyak kesulitan. Gereja Yerusalem itu bisa menerima gereja Yunani itu sudah hal yang baik. Jadi untuk menetapkan gereja itu belum ditetapkan. Jadi mereka tuh kembali. Jadi kedua orang ini tuh berharap perjalanan yang kedua kali. Tapi menghadapi kesulitannya karena mereka sebagai staf berdoa ya. Kita berterima kasih Tuhan, kelemahan kita Tuhan membungkusnya karena Tuhan. Maka saya berkata Tuhan yang paling benar. Kita tidak bisa kita berbuat karena semua itu dalam bimbingan Tuhan. Jadi saya melihat kelompok ini dah berjalan ke Galatia, sampai Misia, Asia, Bitinia, dan sampai akhir dari pasal 15. Jadi pasal 16, kelompok ini sampai itu Silas sampai Silas. Dan bagaimana terjadi? Paulus membawa Silas dari tempat ini berjalan sampai di Makedonia, Troasia, Makedonia, sama memilih Timotius. Itu satu kelompok yang baru. Jadi Paulus, Barnabas dan Timotius adalah sangat jauh ya, karena Timotius adalah murid yang baru. Pasal 16 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan diberitakan sampai ke Asia. Itu sangat sulit itu dalam sejarah ini yang bisa melewati ini sampai di bangsa Yunani. Di Asia ini sudah ada hasilnya. Jadi Frigia, Galatia, Syria, Samaria sampai di seluruh tanah Yunani, Syria, Frigia, Galatia, Misia, Bitinia. Di tempat sini ada tempat Turki, tempat Suriah. Di sini tempat Israel itu semua seluruhnya sudah diberitakan. Dan ya Paulus sampai di Troas ya, berkenal sama dengan Timotius. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listia. Di situ dia seorang murid bernama Timotius, ibunya ada Yahudi dan yang telah menjadi percaya, sedangkan ayah seorang Yunani. Yaitu kita melihat Paulus tuh dalam sekelompok ini.
dan itu Paulus dan Silas ya, ditambah dengan Timotius. Timotius adalah seorang anak muda. Ayahnya ada Yahudi dan ibunya adalah Yunani. Jadi mereka sangat mengasihi Tuhan. Dan Paulus ingin membawa mereka bersama menjadi satu kelompok, bagian dari kelompok itu, dan dia tetap memberitakan Injil. Dan dia tahu Tuhan membimbing dia keluar. Dia menjadi bangsa asing dari suatu nama di tempat ini, dan ingin membawa Timotius dan membawa Timotius disunat karena ingin membawanya berjalan bersama. Jika semua orang itu tahu bapaknya adalah orang Yunani, dan semua orang tuh tahu bapaknya adalah orang Yunani, jadi mereka tuh mesti disunat. Jadi Paulus tidak ingin tuh bangsa Yunani itu disunat. Jadi untuk membawa orang Timotius untuk disunat, jadi saya percaya itu Timotius sudah menerima tuh kepercayaan dibaptisan. Jadi untuk disunat itu buat Timotius bukan karena diselamatkan, tapi untuk Timotius itu supaya tuh gampang memberitakan Injil. Jadi gampang untuk memberitakan Injil kepada orang Yahudi dan orang Yunani, untuk memberitakan Injil. Jadi tidak juga orang Yahudi bangkit mengejar atau membunuh Timotius karena ayahnya adalah Yunani. Jadi supaya orang tuh menerimanya. Jadi dalam pemberitaan ini ada satu hal yang baik, bukan satu hal kebenaran. Jadi kalian tuh mesti tahu ayat ke-4 dan ayat 5 ini ada pemberitaan yang terakhir. Dan perjalanan keliling itu di kota Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil pada rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Jadi sekelompok orang ini jadi berjalan di tempat itu, berjalan sekeliling kota itu, yaitu dia sampai Fria, Galatia, Asia, Misia, dan sampai di tempat itu mengajar di sana. Ya seperti Rasul memberitakan pada mereka. Maka jemaat-jemaat diteguhkan dan iman makin lama makin bertambah besar jumlah mereka. Yaitu gereja itu dalam lagi satu gelombang kebangkitan. Yaitu si kelompok yang baru yang Tuhan pakai. Jadi pelayanan mereka tuh ada hasilnya. Dan gereja tuh kebangkitan gereja. Jadi suatu tempat itu. Yang penting itu Asia. Jadi kita lihat lagi ayat 6 sampai 10. Dan Roh Kudus memberikan satu penglihatan yang baru. Dia kembali jalan ke Asia, memberitakan penglihatan yang baru, jalan ke Asia. Saya berkata penglihatan yang baru, yaitu bukannya penglihatan Paulus itu berubah. Jadi penglihatan itu menjadi asal asing itu terang bagi bangsa asing. Yang bangkit memberitakan Injil kepada bangsa asing, Tuhan memakainya. Jadi penglihatan baru ini bagaimana dari Asia ini.
Jadi perlihatan baru ini bukan dia di Asia dan berjalan terus ke depan. Dan kita melihat Tuhan ingin dia tuh melewati. Jadi Paulus memberitakan Injil menjadi satu bejana. Pertama adalah gereja Yerusalem tidak menerimanya. Jadi kita melihat tuh dia persediaan dengan Barnabas, dan satu lagi yang mesti dilewati, yaitu pikiran diri sendiri. Di dalam beberapa firman ini, Roh Kudus memberikan satu penglihatan, mesti jalan ke Asia. Jadi Paulus itu tidak berpikir mengabarkan Injil ke Asia. Ayat 6, mereka melintas tanah Filia dan di tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia, dan setiba di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tapi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Di sini ayat 5, Roh Kudus itu mencegah mereka, dan mereka sampai ke tempat itu, dan Roh Yesus itu, dan kita lihat lagi peta, dan Roh Kudus itu mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Asia di sini mencegah mereka sampai memberitakan Injil di Asia. Dan mereka tiba di Misia dan di Bitan. Misia itu di sini. Dan sebenarnya mereka ingin tuh memberitakan Injil di sini. Di sini ada di Efesus ada 7 gereja. Sebenarnya 7 gereja ada di sini. Setia dan juga semua di sini. Tapi Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di sini. Di Turki, di daerah ini ada tempat ini yang sangat berjaya. Di Galatia ini, tempat ini ada suatu kampung. Jadi Turki sebenarnya mesti sampai di Asia di sini. Ini karena pikiran Paulus. Dan dia karena ya orang tinggal di sini. Di sini ada satu kota yang besar. Kalian lihat di sini. Jadi ingin datang ke sini, tapi Roh Kudus mencegahnya. Dan mereka sampai di pinggiran di Asia, Misia, dan mencoba untuk ke sana. Dan Misia itu di mana? Misia ada di atas. Dan dia ingin ke sini, tapi Roh Kudus mencegahnya. Dan akhirnya sampai di sini, sampai di Galatia, dan sampai di tempat ini. Jadi timur sudah pernah melakukannya. Dari barat tuh belum. Dia sampai di Asia, sampai di bagian timur, sampai Galatia dari barat. Dan sampai tempat ini, sampai di atas, dan ini sampai ke selatan, sampai di sebelah Asia, tapi Roh Kudus mencegahnya, dan akhirnya ingin ke sini, dan akhirnya jalan ke selatan dan jalan di sini. Jadi tempat ini kan belum memberitakan Injil, tapi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Roh Kudus tidak mengizinkan. Roh Yesus tidak mengizinkan. Jadi pikiran sendiri itu mesti diperbarui. Jadi di dalam
saya tuh tidak. Jadi Paulus sebenarnya ini sampai ke tempat memberitakan Injil di tempat ini dulu. Tapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka pergi. Tidak ingin mereka jalan ke tempat ini. Jadi bagaimana? Dan akhirnya setelah itu melintasi Misia sampai di Makedonia. Dia sebenarnya ingin Bitinia, akhirnya tidak pergi. Akhirnya sampai pergi ke melintasi Misia sampai Makedonia. Itu satu tempat itu. Jadi sini tidak boleh pergi. Tadi sini sudah memberitakan Injil dan berjalan ke depan. Yang tidak diberitakan dan Roh Kudus tidak mengizinkan, jadi tidak ada jalan. Jadi sini itu sampai berapa lama waktu? Setengah tahun. Menjadi bagi seorang rasul itu setengah tahun adalah sangat panjang. Dalam perayaan itu waktu perayaan tidaklah panjang. Jadi sini itu menghabiskan waktu setengah tahun berputar. Sampai di sini Tuhan memberikan satu penglihatan, yaitu Makedonia. Pada malam hari tampak oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepada Allah, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil pada orang-orang di sana. Paulus sendiri itu bisa melewatinya, jadi melepaskan semua pemikiran diri sendiri. Jadi Tuhan tuh memakai dia tuh dalam pikirannya dia sendiri bekerja. Dan sampai tempat itu memberitakan Injil itu menekannya. Loh Tuhan tuh menekannya. Tapi pandang manusia itu tidak benar, ya tidak sesuai ya. Tapi mengenai Paulus itu dalam di Efesus ini, tempat ini adalah benar. Jadi adalah yang benar. Jadi suatu tempat itu dari Roma itu di sana, jadi sampai ke Efesus itu sangatlah gampang. Untuk mendorong Asia itu sangat benar, sangat gampang. Dan terus lagi berjalan di sini sudah benar. Tetapi Roh Kudus itu mencegahnya. Tidak akan mencegah tempat yang sangat penting untuk memberitakan Injil, tidak izinkan memberitakan Injil. Tapi Tuhan mempunyai keinginan sendiri. Jadi di sini tuh Paulus tuh untuk melepaskan pikiran akal sehatnya. Sebab akal sehatnya itu sebenarnya pergi ke Asia. Tapi Tuhan tidak membimbing. Dan akhirnya terus berjalan ke barat ya, sampai timur. Jadi kalau Tuhan mengizinkan untuk berjalan sampai akhirnya sampai di firman Tuhan sampai di Cina ya. Kalau Tuhan tidak dengan begini, karena Cina itu belum siap benar. Jika sampai di Cina ya, Paulus akan cepat langsung bisa dibunuh waktu itu, dan sangatlah sulit. Mungkin karena keadaan yang tidak baik ya. Kita juga melihat tuh yang memberitakan Injil di Cina itu umurnya sangat pendek. Kalau tidak dibunuh juga ada banyak penyakit ya, penyakit diare ya, mati ya. Dan banyak orang yang bawa keluarganya di Cina juga akhirnya banyak mati. Kita melihat tuh sejarah penginjil itu sangatlah kasihan, karena keinginan Tuhan ada tinggi. Karena kita tuh Makedonia itu penglihatan itu. Saya itu pernah mendengar orang memberitakan firman ini, dan saya memberitakan pada kalian.
Terus waktu dia sampai bagian itu satu apa center ya, kemudian mohon engkau membantu kami. 咁樣嘅人講道嘅人根本唔相信聖靈， Jadi orang yang berkata begini tidak percaya Roh Kudus. 理性化， Semua itu dengan pakai akal sehat. 真正嘅馬其頓 Ya, ini orang benar-benar orang Makedonia. 又好黑喎， Jadi malam ada salah satu gelap ya. Paulus satu melihat ada penglihatan apa, dan satu melihat tuh center berkata, memohon kau datang menolong saya. Saya dan pada saya itu satu penglihatan. Dan firman Tuhan itu memberitakan benar. Di dalam malam hari itu ada penglihatan untuk Paulus. 嘅意思嚟㗎。 Yaitu 又再講啊， dan berkata lagi. 見者異象。 Dan Paulus itu melihat penglihatan. 保羅聖經唔係話保羅既看見這馬其頓人所辦的， Dan gereja tidak menulis dengan Paulus itu melihat tuh Makedonia tuh orang yang melakukannya. 我們隨即想要往馬其頓啊，以為神召我們傳福音給那裏的。 Dan kami itu berangkat ke Makedonia karena menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil. Namun begitu maka jalan ke Asia. Dan kita lihat yang terakhir akan cepat dibahas. Dan kita akan banyak tuh membaca ini ayat 11 sampai terakhir. 踏上馬其頓頭一座城， Dan itu betul dari Troas langsung berlayar ke Samothrace 比教會 dan bentuk gereja Filipi, gereja yang pertama di Asia yang sudah dibentuk. 呢一個嘅地方咧係好少猶太人去嘅喎。 Di tempat ini jarang orang Yahudi ke sana. Kenapa? 比教會你有冇睇到啊？ Jadi gereja Filipi 邊禱告嘅地方， ada yang berdua di tepi sungai, tidak ada bait. 如果猶太人好多去嘅 Jadi banyak orang Yahudi ke sana. 地方會有會堂㗎， Tempat itu ada gereja, 冇會堂 tapi tempat Filipi itu tidak ada. 頭一座城 Dia adalah Makedonia itu satu 是罗马的头一座城，係歐洲嘅最邊界嘅嗰 kota, 座城。 yaitu Asia itu paling pinggir itu satu kota, itu Makedonia satu 在这里犹太人不多， gereja ya bait. Itu si Makedonia tidak banyak. 冇去會堂㗎， Jadi waktu untuk hari Sabat itu Paulus tidak ke sana karena tidak ada bait ya. Jadi Paulus ke sana tuh sampai suatu tempat doa dan percaya ketemu Lydia, dan Lydia itu sekeluarga itu percaya Tuhan Yesus karena Lydia itu adalah seorang yang pedagang, seorang yang belum kaya. Dia pintar untuk berdagang. 保羅咧係同一個地方㗎， Jadi Paulus satu tempat, 一個係大城市，一個係鄉下鎮。 yaitu satu kota besar dan satu kampung. 現在咧呢個呂底亞信咗主啊， Lydia tuh percaya Tuhan, 於是咧嗰個教會就喺嗰個地方被建立， dan gereja situ tempat itu dibangun, 喺度聚會咧 dan di dalam rumah itu berkebaktian. 就係佢喺腓立比教會係嘅受苦啦。 Dan misalnya di gereja Filipi itu mengalami penderitaan, melewati penenun orang itu. Jadi mengusir setan yang dalam tubuh wanita itu. Jadi tuan dari hamba wanita itu bersama pembesar itu membawanya tuh di penjara dan dipukul. 獄卒咧係全家信主嘅， Dan kita melihat itu sekeluarga tuh percaya Tuhan, 大家都好 kepala penjara itu, dan mereka tuh bangkit, dan pembesar tuh menghimbau untuk keluar ya. Dan kita melihat tuh gereja Filipi dibentuk, 佢又要離開腓立比， dan Paulus dengan cepat tuh meninggalkan Filipi 佢帶嚟嗰個地方太大嘅影響 karena dia membawa dari tempat itu banyak gejala yang besar 嘅經濟。 dan membuat tuh orang yang dalam perekonomian, orang yang mengandalkan ilmu tenung itu
tidak bisa untuk mendapatkan harta lagi, maka mereka tuh dianiaya dan cepat mesti meninggalkan tempat itu. Jadi sangat pendek tuh membentuk satu gereja Filipi dan sangat besar hasilnya. Amin. Memohon Tuhan membantu kita. 我哋要遍傳。 Kita tuh ingin membentuk pohon kehidupan. 覺得神都會帶我哋去歐洲。 Tuhan, saya tuh merasa Tuhan tuh akan membawa kita ke Asia. 我哋個女女啊 Angela、Michelle 佢都有聽。 Dan kita anak kita tuh di Asia itu dari Angela sama Misha tuh mendengarkan 貴婦嚟㗎。 是欧洲的分 firman renungan pagi. Kamu adalah orang yang 大大兴旺你。 教會喺呢 beruang ya dari dia. Kalau gereja ini sangat di tempat ini akan dibentuk ya. Terima kasih Tuhan, saya renungan pagi ini sampai di sini. Saudara-saudari, mari kita memuji Tuhan. Tuhan, kami mengikutimu. Kemana dalam kehidupan kami ini memberikan pekerjaan. Kami membuat hati kami mengundangmu sampai di hati kami, mengundangmu dalam hati ini untuk supaya kami bisa meletakkan kami dimanapun kami tetap mengikutimu ya. Haleluya. Mari kita bersama memujinya. Terus kami mengundangmu. Tuhan, kami sembuhkan padamu. Kami mengundangmu dalam kehidupan kami untuk melakukan satu karya. Kami mengundangmu untuk membimbing kami. Kami ingin menjawabmu, menjawab panggilanmu. Ya Tuhan, kami itu semua mendengar.
Tuhan Yesus, kami berterima kasih kamu membuat bentuk gereja 611 membuat sambil kelompok ini kami memberitakan Injil. Terima kasih untuk memberikan penglihatan pada Pastor Joshua untuk memberitakan gereja 611 dalam pohon kehidupan. Kami mudah-mudahan kami Tuhan minta memakai setiap saudara-saudara semua. Tuhan mengatakan dalam kelemahan kita, Tuhan tetap memakai kita menjadi itu pemberitaan firman Tuhan. Kita beritakan dari kehidupan kita untuk berdoa. Kehidupan kita tuh Tuhan memakai seperti Paulus dan Barnabas menjadi alat pemberitaan Injil. Tuhan memilih kita. Kita bersama memberi berdoa. Kita berterima kasih kita sudah dipilih. Kita menjadi alat pemberita Injil dan kita bersama kita. Tuhan, kami terima kasih memujimu. Kamu memakai setiap kami. Terima kasih untuk memilih. Terima kasih kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk kami ada sekelompok orang tahu. Tuhan, kami berterima kasih dan firman kali ini. Tuhan, firman Tuhan itu mencegah Paulus. Tuhan mencegah firman dan Paulus itu mau melepaskan dari pikiran akal sehatnya tuh. Dan kita juga banyak pikiran kita saat kotak itu kita tuh mesti melepaskan. Jika Roh Kudus memberitakan kita tuh memberitakan satu penglihatan tuh yang turunkan kita juga sama tuh taruh di dalam kepala kita memohon Roh Kudus tuh kita tuh bisa lepas dan kita tetap mengikutinya. Lepaskan dari kota kami, tahu semua pikiran kami. Tuhan, pikiran kami itu mesti lepas. Kita mesti lepaskan semua akal sehat kami. Semua ketakutan mesti ditinggalkan. Semua belenggu mesti keluar. Semua tuh keamanan, keperkenalan juga mesti keluar. Saya semua bersama. Kami sudah biasa dengan begini. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kotak ini mesti terlewati, terlepas. Memberikan kami adalah memberitakan Injil dan punya orang lain, bukan usaha saya juga. Saya tidak bisa. Semua adalah bentuk kotak saya tidak bisa. Kita mesti lepas. Kami bisa memberitakan Injil. Kami sudah menerima penglihatan. Semua ini saya ada bagiannya. Saya bisa bangkit untuk pelayanan. Saya ada hubungan baik. Saya bisa memberitakan berita Injil pada orang lain. Saya bisa membawa orang percaya Tuhan Yesus. Saya bisa memberitakan Injil. Keluarga saya juga bisa kembali pada Tuhan. Kita bisa melepaskan semua belenggu pikiran kita yang menghalangi kita memberitakan Injil. Dan dalam Tuhan Yesus kita cuma bisa melewatinya. Semua pikiran akal saya itu mesti meninggalkan kami. Kita tidak ingin dengan pakai akal kita mesti kepercayaan dari langit memberitakan pada kita. Mengadakan Roh Kudus lewati dari belenggu. Saya bisa melewati semua belenggu, melewati semua mengandalkan Roh Kudus. Saya percaya, saya bisa. Saya percaya saya bisa melewati belenggu.
Bersatu suara belenggu mengandalkan Roh Kudus. Saya percaya saya bisa melewati semua belenggu, mengandalkan Roh Kudus. Saya percaya saya bisa. Roh Kudus yang baik, saya berterima kasih. Roh Kudus, kami berharap semua kami serahkan padamu. Dan Roh Kudus, sekarang Engkau berkata pada setiap saudara-saudara ini, arah dan penglihatan melalui langit turun dalam kehidupan kami. Ada penglihatan, ada tujuan, ada tuh penglihatan dari langit. Tuhan, hari ini sangat jernih penglihatan baru ini Engkau mulai berikan pada saudara-saudara ini. Saya mendengar Tuhan berkata, anakku, saya sangat mengasihimu. Karunia kekuatan saya bersama denganmu. Karuniaku, kekuatanku bersama denganmu. Saya melihat setiap, dan Tuhan memberikan satu pengabaran Injil. Dan anak bersama memberitakan Injil, memberitakan pemberitaan karunia. Pengabar Injil setiap orang, pengabar Injil setiap di gereja. Kita bersama untuk menuai roh, bersama kita memberitakan Injil. Pintu ini sudah buka. Mari kita bersama memberitakan firman Tuhan, penginjilan. Ini adalah penuaian yang paling besar, membawa hati yang sukacita, pengharapan. Kita bersama sini dengan banyak orang di tengah-tengah kita. Kita melihat sendiri. Kita melihat tuh kita tidak bisa, tidak berdaya. Tapi Tuhan melihat tanganmu. Kamu bisa. Kamu, Tuhan memberikan satu keberanian padamu, memberikan penuaian padamu. Sebab itu mereka memberikan pengharapan kepadamu, setiap roh kepadamu. Kamu bisa. Gereja 611 dalam pemberitaan ini, Tuhan memberkati 6 gereja satu-satu di dalam tengah-tengah, karena ada setiap negara, setiap pengimbaran Injil, setiap orang yang paling penting tempat ada cabang gereja 611. Karena melalui sekolah Alkitab 611 memberitakan Injil ini di dalam pemberitaan gereja 611 sangat memberikan berkat. Tuhan berkata gereja sekolah Alkitab 611 lebih banyak lagi berkat. Setiap jalur garis ini dalam sekolah Alkitab 611 sampai setiap negara, setiap tempat. Pohon kehidupan 52 tahun ini satu memberitakan satu tetapan 52 tahun pohon kehidupan sampai seluruh tempat. Tidak usah 52 tahun, sampai di seluruh dunia, sampai tempat itu semua ada. Setiap tempat akan menuai setiap roh.
Tidak usah 52 tahun. Tapi semua itu penglihatan lihat. Aku menerima satu penglihatan itu di dalam mata, depan matamu. Semua penglihatan ini dalam depan matamu, semua lihat. Dan Tuhan berkata padamu, anakku, asal memberikan satu, kamu mesti bangkit. Memberitakan satu pemberitaan Injil ini, kamu bisa. Jangan melihat di sini tidak bisa. Kamu bisa. Kalau kita bersama tuh berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami deklarasi kita setiap orang ada pemberitakan Injil. Kita 52 pemberitaan dari pohon kehidupan. Kita melihat tuh semua tuh tahu kamu bagaimana jalan, kami mengikuti engkau bagaimana jalan. Haleluya. Dalam firman Tuhan ini kita lihat dia tuh sekeluarga percaya Tuhan ya. Dan kita juga tuh semua kepala penjara juga percaya, dan kita juga gereja VIP dibentuk, dan kita bersama tuh berdoa. Kita berdoa untuk Asia. Itu tadi itu buat dari Pastor Deborah itu seluruh dunia itu percaya Tuhan Yesus. Firman Tuhan sampai seluruh dunia, media sampai di seluruh dunia. Jadi kita orang Asia ini kita berdoa bagi bangsa Asia. Bahwa Tuhan tuh bisa membangkitkan mereka. Firman Tuhan diberitakan sampai seluruh dunia. Tuhan memohon untuk memberi kasih karunia bagi Asia pakai seluruh bumi. Firman Tuhan itu diberitakan sampai di setiap tempat, supaya tempat ini mendirikan satu pohon kehidupan, gereja pohon kehidupan. Tuhan, kami berterima kasih dalam Tuhan Yesus, amin. Dan juga kita tadi Pastor Deborah itu berkata bukan hanya 52 tahun mengutus orang keluar, yaitu dalam pemberitaan dari media, dan media keluar sampai ke seluruh dunia. Dan saya tuh akan berdoa untuk setiap kelompok orang dari media, dan bagian media itu sampai di depan mimbar. Sekelompok media itu di mana? Kelompok media. Dan kalian itu salah. Kalian jangan menengok orang lain. Bahwa media itu kalian sendiri. Kita setiap orang menjadi sekelompok orang media. Jadi yang sampai depan mimbar itu orang yang profesional media. Dan saya memberitahukan kalian dan berjalan ke sana. Di kelompok media ini sangat profesional. Dan mereka tuh ada saya teknik ya yang lainnya. Jadi kita setiap orang, amin. Setiap kelompok media ini bukan orang yang bisa teknik ya, yang membuat semua ini. Jadi kita setiap orang itu ada sekelompok orang media, dan memberitahukan kalian, saya juga. Dan saya memberikan YouTube ya dari ini
tentang 33 itu saya itu dari 20 simu juga. Sekarang kita ada sekelompok dari orang media. Kalian juga bisa kehidupan kalian atau kesaksian kalian, sejarah kehidupan kalian. Media adalah bagian atar kalian. Dan kita tuh coba satu ini ada sekelompok orang media. Artis adalah tim media. Dan melalui Roh Kudus kita setiap orang adalah tim media. Kalian juga bisa membuat video klip. Kalian tuh membuat video juga sudah. Karena ini keinginan hati saya. Jadi saya mengharap tuh setiap gereja-gereja setiap orang bisa tuh melalui satu media. Kalau ada Facebook, juga apa lagi? IG ya. Apa DG ya, DG. Masih banyak lagi, ya. Jadi melalui atar kalian tuh bisa memberitakan Injil. Jadi memberitakan Injil mesti punya dari jangan terlalu yang ada karunia dari Roh Kudus, ada kebenaran. Jadi firman Tuhan tuh sampai melalui kita tuh sampai ke seluruh dunia. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dan staf yang depan itu, yang setiap saudara-saudara yang di online, aku dalam Tuhan Yesus memohon Roh Kudus memberikan karunia-Mu, berikan pelita Makedonia, penglihatan dari Makedonia, berarti dari akal sehat-Mu. Kamu juga bisa menjadi orang media, memakai media, memberitakan Injil di semua orang di rumahmu, melalui temanmu, sampai di seluruh dunia, teman seluruh duniamu, mulai memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Bagaimana kehidupanmu bisa baik, memberitakan Tuhan kita, bagaimana membimbing kita menghadapi setiap hari itu, mengalami kehidupan ajaib. Bagaimana kamu sehat, mulai kamu tuh ada hikmat dan kekuatan. Memohon Tuhan membimbingmu, mengurapimu seperti membimbing 611 membimbing Barnabas dan Paulus juga. Memohon Tuhan mengurapimu, memakai tanganmu, membagikan tugasnya Tuhan. Dalam Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita sampai di sini. Minggu depan ketemu.